Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wahyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini yang terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai Ketua Komisi 2 DPR Rifki Rizami Karsayuda mengkritik keras mentalitas ASN yang dinilai tidak berubah. Menurutnya, para aparatur masih hanya sebatas absen pagi, ngopi, lalu pulang, dan absen lagi di sore hari. Kabar terbaru lainnya, pemirsa, Pertamina memastikan stok BBM jenis Pertalite untuk seluruh wilayah nasional masih mencukupi hingga 15 hari ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga Taufik Aditya Warman pada Kamis 16 Juli. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Digitalisasi sudah kita lakukan, tetapi kenapa kemudian performanya belum berubah? Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah. Masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Sekarang tuh gambarannya kalau jadi CPNS itu sudah memenuhi separuh dari doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia sudah enak, tinggal nasib di akhirat saja yang kita belum tahu. Kenapa? Karena begitu jadi CPNS, Pak, umur 23 misalnya, 24 jadi PNS penuh. Umur 58 pensiun kalau jabatannya struktural eselon 2, eselon 1, 60 pensiun. Kalau fungsional tertentu bisa 65, 67, atau 70. Pensiun seumur hidup. Saya kemarin gambarkan di Ombudsman, Pak. Wakil Ketua Ombudsman ini kan pegawai negeri sipil, dosen dia. Umur 80 tahun, tiba-tiba, nauzubillah ini, istrinya meninggal, Pak. Istrinya meninggal. Contoh. Lalu karena istrinya meninggal, dia menikah lagi dengan perempuan usia 25 tahun. 5 tahun berikutnya, usia 85 beliau meninggal. Sebagai pegawai negeri sipil kan beliau pensiunan pegawai negeri sipil. Yang 25 tahun tadi punya anak, Bu. Anaknya 4 tahun. Karena 5 tahun nikah kan. Maka yang 25 tahun tadi itu akan mendapatkan pensiunan sampai dia meninggal, dan anaknya tadi dapat pensiunan sampai umur 21 tahun. Jadi dia menikmati pensiun itu lebih lama daripada dia berkarya kepada bangsa dan negara. Sementara pada saat berkarya, efektivitas kinerjanya belum tentu baik. Itu yang ingin saya katakan, Pak. Nah, karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Saya ngomong begini karena Bu Menpan kan udah pensiun, nggak apa-apa lah. Ya. Saya juga udah lama meninggalkan dunia per ASN. Gitu, tanda Zudan. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban. Saya dalam sebuah podcast 2 hari lalu saya bilang, lebih zolim mana kita? Mempertahankan ASN kita gaji, tapi portofolio APBD-nya misalnya ada satu kabupaten namanya Kabupaten Lamandau, Pak. 700 miliar APBD-nya, 600 miliar buat gaji. Kalimantan Tengah. Tinggal 100 miliar ruang fiskalnya.
Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN termasuk P3K di dalamnya. Tapi pada sisi yang lain kita sedang zolim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah nggak bisa diperbaiki, kesehatan nggak bisa diurus, jalan rusak nggak bisa kita apa-apain. Nah karena itu di ruangan ini mari kita pikirkan, ini mumpung para stakeholders lagi kumpul. Masa iya begini terus kita? Kalau soal anggaran nanti biar para anggota yang memberikan pandangan-pandangannya. Kendati saya tadi agak terkejut juga. Kalau di Undang-Undang HKPD itu kan belanja pegawai. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap jaringan tindak pidana siber yang membobol rekening nasabah Bank Jambi. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 3 orang tersangka berinisial DD, TAS, dan AA yang memiliki peran berbeda dalam memfasilitasi aksi kejahatan tersebut. Ketiganya diduga menjadi bagian dari jaringan yang menyiapkan puluhan rekening bank dan akun aset kripto yang kemudian digunakan oleh pelaku utama, yakni seorang warga negara asing asal Bulgaria untuk menampung dan menyamarkan dana hasil pembobolan rekening nasabah Bank Jambi. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi kejahatan tersebut telah dipersiapkan sejak tahun 2025 melalui perekrutan puluhan orang untuk membuat rekening bank dan akun aset kripto pada sejumlah platform. Seluruh akun tersebut kemudian diserahkan kepada pelaku utama yang berada di Jakarta sebelum akhirnya digunakan pada 22 Februari 2026. Di mana untuk menampung dana hasil pembobolan rekening 6.609 nasabah Bank Jambi senilai 144,82 miliar rupiah. Di Reskrimsus Polda Jambi Taufik Nurmandia menjelaskan pengungkapan perkara ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda dengan mengedepankan pembuktian ilmiah atau scientific investigation, digital forensik, serta koordinasi dengan berbagai instansi dan penyedia layanan aset kripto. Adapun para tersangka berperan merekrut sejumlah orang untuk membuka rekening bank dan akun aset kripto yang kemudian diserahkan kepada pelaku utama warga negara asing. Rekening dan akun tersebut digunakan sebagai sarana menampung serta menyamarkan aliran dana hasil pembobolan rekening nasabah Bank Jambi. Taufik mengatakan, dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik berhasil membekukan aset senilai kurang lebih 18,94 miliar rupiah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Selain itu, sejumlah barang bukti digital, data transaksi elektronik, dan hasil digital forensik turut diamankan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 32 ayat 2
Jungto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kita berhasil mengamankan 3 pelaku yang saat ini kita amankan, yaitu inisial DD. DD ini kerjanya atau perannya adalah orang yang berhubungan langsung dengan pihak Alkas. Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada DD. DD ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi, dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga, untuk menghubungi DD. Jadi DD disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto. Nah, jadi DD ini dibekali 5 juta untuk satu nasabah yang dapat. Gitu. Jadi DD menghubungi, ada 2 orang lagi. Inisialnya T, kemudian saudara AA. Di kripto itu 18,9 miliar. Yang berhasil sisanya dari itu yang keluar sampai sekarang belum bisa kita temukan. Pertamina memastikan stok BBM jenis Pertalite untuk wilayah nasional masih cukup hingga 15 hari. Hal itu dikatakan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Taufik Aditya Warman, Kamis 16 Juli 2026. Taufik mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terkait stok BBM dan LPG. Ia memastikan stok nasional telah disiapkan lebih dari cukup. Pertamina Patraniaga juga berupaya mengurai stok BBM agar bisa didistribusikan dengan lebih cepat untuk mengurai antrian. Maka Pertamina Patraniaga juga menambah armada distribusi dan menambah jam operasional SPBU. Menyikapi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Sumatera, Taufik mengeklaim situasi saat ini sudah kembali normal. Taufik menambahkan, situasi tersebut tidak lepas dari bantuan aparat TNI Polri di lapangan. Sebelum memasuki materi utama, perkenankanlah kami menyampaikan secara umum bahwa kondisi stok BBM dan LPG nasional saat ini berada pada kondisi terkendali dan mencukupi untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Namun demikian tentunya kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatera secara umum, yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi, yaitu Pertalite dan solar, dan juga mungkin adanya lagging dalam distribusi untuk merespon peningkatan volume penyerapan BBM bersubsidi tersebut ke lembaga penyalur. Nah, tentunya atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf, dan saat ini kami terus... Izin pimpinan interaktif, interupsi pimpinan.
Sebaiknya begini, Dari biarkan dia selesaikan dulu paparan. Nggak, izin interupsi sedikit pimpinan. Ini kan mor-mor ini banyak. Udah ada perkenalan diri belum pimpinan? Kita kan belum paham, yang baru-baru mungkin belum kenal siapa. Oke, baik. Maksudnya tuh biar kata pepatah tak. Komisi 12 DPR RI memberikan jaminan resmi bahwa pasokan bahan bakar minyak atau BBM nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya usai rapat dengar pendapat dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Senayan. Bambang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih atau panic buying, yang justru berpotensi memicu antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Berdasarkan paparan data dari pihak Pertamina Patra Niaga, ketersediaan berbagai jenis bahan bakar di seluruh depot dan terminal nasional saat ini berada pada tingkat yang sangat memadai. Selain jaminan ketersediaan pasokan, pihak legislatif bersama pemerintah juga memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan atau perubahan hingga akhir tahun fiskal 2026. Komisi 12 menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat kebijakan harga tersebut guna menjaga daya beli masyarakat serta menjamin kepastian akses terhadap energi bersubsidi. Di balik jaminan aman stok BBM, realitas antrian panjang di lapangan dalam beberapa hari terakhir tidak dipungkiri terjadi akibat peningkatan drastis warga yang beralih menggunakan BBM subsidi. Guna mengatasi sumbatan distribusi tersebut, DPR mendesak Pertamina Patra Niaga segera menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional pelayanan di SPBU, serta mempercepat proses penyaluran dari terminal penyimpanan ke jaringan retail. Langkah normalisasi tersebut turut didukung oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, yang mencatat adanya lonjakan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 10 hingga 15%. Guna mengatasi lonjakan konsumsi di jalur logistik dan industri, BPH Migas bersama aparat memperketat pengawasan terhadap penyelewengan BBM. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, fokus utama saat ini adalah memperlancar distribusi dan optimistis antrian di SPBU segera normal.
Dengan penyediaan dan pengadaan daripada BBM itu dapat dipastikan baik itu dari Pertamina maupun dari BPH menyatakan cukup kuat, tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan harga yang ingin saya sampaikan, BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ketahanan energi Indonesia merupakan suatu hal yang dapat kita banggakan dan dapat kita pertahankan. Masuk aja. Ini satu lagi nih dalam kamar. Bentar lah. Ayo Pak. Duduk ini. Duduk. Apa yang kalian lakukan ini? Pak apa? Jadi apa? Seorang pria nekat melakukan aksi cybercrime dengan modus manipulasi foto menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Aksi pelaku bermula saat dirinya mengunduh 5 foto pribadi milik korban berinisial MNR dari akun Instagram asli korban. Pelaku kemudian membuat sebuah akun palsu di Instagram dengan nama pengguna @mhrnika_. Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian memanipulasi dan mengedit foto-foto pribadi korban menggunakan bantuan teknologi AI, hingga menjadi konten porno lalu menyimpannya di galeri ponsel pribadi. Pelaku lalu mengunggah foto hasil rekayasa tersebut dan menandai atau men-tag akun korban serta akun rekan korban. Dengan akun palsu tersebut, pelaku mencoba menawarkan jasa penghapusan atau takedown akun kepada rekan korban dengan harapan mendapatkan imbalan uang. Namun, aksi pemerasan terselubung ini gagal setelah rekan korban menolak jasa tersebut karena kasusnya telah ditangani pihak lain. Sebuah aplikasi AI dan mengedit foto-foto tersebut menjadi foto yang tidak sepantas atau foto tanpa busana, dan menyimpannya ke galeri milik pelaku, milik pelaku. Kemudian pelaku membuat akun fake di Instagram dengan nama akun MHR. Kemudian pelaku memposting foto-foto yang telah dimanipulasi atau diedit tadi menggunakan aplikasi AI dengan menandai men-tag akun IG milik korban, akunnya M dan akun IG milik teman korban. Kini, polisi telah menyita barang bukti berupa 2 buah kartu SIM card yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pornografi. Pelaku terancam hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal kategori 5 tahun. Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di Jalan Yusuf Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Pencurian terjadi di Jalan Yusuf RT 04 RW 11, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, tampak dua pelaku datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sekitar dalam kondisi sepi, salah satu pelaku turun dan dengan cepat mengambil sangkar berisi burung murai batu. Sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor. Dalam hitungan detik, keduanya langsung melarikan diri membawa burung beserta sangkarnya. Rekaman CCTV yang merekam aksi kedua pelaku kini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Ini kejadian apa, Bang? Hilangnya burung, Bang, murai batu. Kejadian kapan sih? Di hari Jumat, pagi hari jam 6:15. Itu dari CCTV pelaku berapa orang? Pelaku dari CCTV dia 2 orang, Bang. Yang satu motor, yang satu lagi boncengan. Itu kronologi kayak gimana? Kronologi dia berdua, nah terus yang satu motornya putar balik, yang 2 orang ini beraksi di sini mengambil burung di sana tuh. Gitu. Itu burung dengan harga berapa? Sekitar 4 juta, Bang. Iya, 4 jutaan. Itu sama kandang-kandang? Iya, udah makan kandangnya baru lagi itu. Artinya total kerugian berapa? 4 juta, Bang. 4 juta. Iya, 4 juta. Belum lama juga itu burung. Iya. Rawan nggak sih sini daerah Pentukan ini? Rawan, Bang, rawan. Daerah sini juga. Rekaman CCTV yang merekam aksi kedua pelaku kini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katrina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News Now.